tentang layanan konsultasi dengan mata kuliah konseling format khusus. Jadi konseling ini adalah merupakan suatu proses yang melibatkan tiga pihak. Yang pertama itu yaitu konselor, yang kedua konsulti, dan pihak ketiga ini yaitu klien. Nah, yang dimana pihak kedua ini atau konsulti meminta bantuan dan arahan kepada konselor untuk memecahkan permasalahan pihak ketiga. Nah, dan juga layanan konsultasi ini memiliki tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya yaitu agar konsulti dapat mengerahkan kemampuannya untuk menyelesaikan masalah dalam memecahkan masalah klien atau pihak ketiga. Nah, tujuan khususnya yaitu konsulti memecahkan masalah klien dengan seluruh kemampuannya itu, dan kemampuan itu berdasarkan atau mengandalkan dengan WPKNS, yaitu WPKNS ini adalah wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan nilai sikap. Selanjutnya, dalam layanan konsultasi ini memiliki asas-asas. Nah, asas-asas yang pertama ini, yang utama ini ada 3. Yang pertama ada asas kerahasiaan, kesukarelaan, dan keterbukaan. Asas kerahasiaan ini merupakan di mana dalam proses konseling konsulti atau konselor tidak dalam proses konseling ini tidak akan memberitahukan permasalahan klien kepada orang lain. Dan yang kedua itu ada asas kesukarelaan. Kesukarelaan ini dimaksudkan adalah klien ini ketika mau melakukan konseling atas dasar kemauan dirinya tanpa ada paksaan orang lain. Nah, yang ketiga itu asas keterbukaan. Nah, dalam asas keterbukaan ini di mana dalam proses konseling klien maupun konselor harus memiliki keterbukaan. Nah, keterbukaan ini klien pada saat menceritakan masalahnya harus dengan secara terbuka tanpa ada rasanya ragu. Nah, selanjutnya itu ada asas-asas lain yang menunjang dalam proses konseling. Yang pertama itu ada asas kemandirian, kenormatifan, kedinamisan, keterpaduan, keahlian, tuturi handayani, ada kegiatan, kekinian, dan alih tangan. Selanjutnya itu dalam layanan konsultasi ini terdapat teknik yang digunakan dalam proses konsultasi. Yang pertama itu ada teknik umum. Teknik umum ini terdapat proses itu yang ada 5. Yang pertama itu ada pengantaran, yang kedua penjajakan, yang ketiga penafsiran, yang keempat pembinaan, dan yang kelima ini penilaian. Sedangkan yang kedua itu ada teknik khusus. Nah, teknik khusus ini di mana konsultasi membantu klien agar klien dapat mengubah tingkah lakunya. Selanjutnya itu ada strategi. Nah, strategi ini di mana konselor mengajak konsulti untuk melakukan BNB 3. Nah, yang dimana BNB 3 ini yaitu berpikir, merasa, bersikap, bertindak, dan bertanggung jawab dengan permasalahan klien atau pihak ketiga. Selanjutnya itu ada waktu dan tempat. Nah, waktu dan tempat ini yang dimaksudkan dalam pelaksanaan layanan konsultasi ini adalah tergantung pada kesepakatan antara konselor dan konsulti atau klien untuk melaksanakan layanan konsultasi ini. Ini
kenyamanan antara dua pihak. Selanjutnya yaitu ada keterkaitan. Yang pertama, keterkaitan jenis layanan. Nah, maksudnya ini di mana layanan konsultasi ini berkaitan dengan layanan konseling perorangan. Dan dalam layanan konsultasi ini dapat dilaksanakan kegiatan pendukung yang berupa yang pertama itu ada aplikasi instrumentasi, yang kedua himpunan data, yang ketiga konferensi kasus, yang keempat hubungan rumah, yang kelima alur kasus, dan yang keenam tampilan kepustakaan. Selanjutnya itu ada operasional layanan konsultasi atau langkah-langkah yang menunjang kesuksesan layanan konsultasi ini. Itu yang pertama ada perencanaan. Nah, perencanaan yang dimaksudkan ini adalah sebelum melakukan proses konsultasi ini perlu adanya kesepakatan antara konselor dan klien untuk menentukan waktu dan tempat yang akan diselenggarakan. Yang kedua itu pelaksanaan. Nah, pelaksanaan yang dimaksudkan ini adalah di mana proses klien menceritakan masalah. Maksudnya adalah konselor ini menerima konsultasi dari konsulti tentang masalah yang dihadapi oleh pihak ketiga atau klien. Selanjutnya itu ada penilaian. Nah, penilaian ini terdapat 3. Yang pertama itu ada LAISEC atau penilaian jangka pendek. Nah, penilaian jangka pendek ini berfokus pada penilaian kemampuan yang didapat oleh konsulti dalam proses konsultasi oleh atau dengan konselor. Yang kedua itu ada LAIJAPEN, yaitu penilaian jangka pendek. Nah, yang dimana konsulti menerapkan atau melaksanakan hasil konsultasi kepada klien atau pihak ketiga. Nah, yang ketiga itu ada LAIJAPANG atau penilaian jangka panjang. Nah, penilaian jangka panjang ini berpusat pada perubahan tingkah laku atau permasalahan yang dialami oleh klien atau pihak ketiga. Nah, yang dimaksudkan ini adalah apakah klien tersebut atau pihak ketiga tersebut memiliki perubahan terhadap permasalahan yang dialami oleh klien tersebut atau pihak ketiga tersebut. Nah, dari penilaian tersebut hasilnya akan dilakukan pertimbangan atau dipertimbangkan apakah akan dilakukan tindakan lanjut atau tidak. Demikian pemaparan materi layanan konsultasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.